Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 siswa baru SMA. Selamat berjumpa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Semoga kalian belajar dengan baik, rajin, dan selalu semangat. Materi pembelajaran yang pertama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah teks laporan hasil observasi atau disingkat menjadi LHO. Sesuai dengan kompetensi dasarnya, yang pertama 3.1 menginterpretasi teks laporan hasil observasi, yang kedua menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Adapun indikator atau tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, hal apa saja yang dapat kita observasi atau kita amati? Tentu saja banyak hal yang dapat kita amati, misalnya alam sekitar kita, seperti tumbuhan, hewan, atau binatang, gunung-gunung, bukit, bahkan tubuh kita pun dapat menjadi objek observasi atau pengamatan. Lalu, mengapa kita perlu melakukan observasi atau pengamatan terhadap alam sekitar? Ya, karena dengan melakukan pengamatan terhadap alam sekitar akan menambah keyakinan dan keimanan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hasil ciptaannya. Itu pula yang diajarkan kepada peserta didik agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Ya, pengertiannya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang lalu apa saja ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Ciri-cirinya yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. 2. Objektif yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. 3. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Lalu, jenis informasi apa yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi? Ada dua, yang pertama fakta dan yang kedua opini. Apa itu fakta? Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan tidak terbantahkan kebenarannya serta bersifat objektif. Sedangkan opini adalah pendapat penulis tentang suatu fakta yang terjadi. Selanjutnya, contoh kalimat fakta dan opini. Contoh fakta. SMA Negeri 16 Garut saat ini telah menerima siswa baru sebanyak 12 rombel. Adapun contoh opini, SMA Negeri 16 Garut adalah sekolah idaman kami. Apa perbedaan fakta dan opini? Fakta adalah peristiwa yang memang benar-benar terjadi,
sedangkan opini adalah pendapat seseorang terhadap suatu peristiwa. Untuk materi selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Terdiri dari 4 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Selanjutnya, penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Perhatikan contoh berikut ini. Pernyataan umum. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Berikutnya, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Contoh, para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Deskripsi bagian yang kedua, wayang kulit dilihat dari unsur dan gaya pertunjukannya dibagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal adalah wayang purwa. Wayang purwa terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pedalangan. Kemudian, contoh deskripsi bagian yang ketiga, adapun wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan-gamelan dan tari-tarian. Kemudian, contoh deskripsi bagian yang keempat. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Struktur yang ketiga dari teks laporan hasil observasi adalah deskripsi manfaat. Contoh kalimatnya, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Selanjutnya, struktur yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Demikian konsep wayang dan jenis-jenis wayang serta perkembangannya. Itulah 4 struktur yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Berikutnya, langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Langkah yang pertama, para siswa harus memahami isi teks, kemudian menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Adapun simpulan teks laporan hasil observasi berupa interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi yang dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks.
Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan teks tersebut. Ya, pada bagian selanjutnya, sesuai dengan indikator, kita akan membahas kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kata, frasa, verba, dan nomina. Yang kedua, kalimat definisi dan deskripsi. Dan yang ketiga, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Tentunya kalian sudah tahu apa itu kata, frasa, verba, dan nomina ya. Kalian tentu pernah mempelajari materi tersebut di kelas 9. Contoh kata, bunga, kucing, makan, yang, ke. Kemudian contoh frasa, sedang berkembang atau disebut dengan frasa verba. Kemudian wayang purwa atau disebut dengan frasa nomina. Yang ketiga, sangat menarik atau disebut dengan frasa adjektif. Apa perbedaan dari ketiga frasa tersebut? Yang pertama yaitu frasa verba, di dalamnya menggambarkan suatu pekerjaan yang ditandai dengan imbuhan ber. Di sini merupakan gabungan dua kata yang menduduki satu fungsi. Sedangkan frasa nomina merupakan gabungan dua kata yang menggambarkan suatu benda. Dan frasa adjektif adalah gabungan dua kata yang menggambarkan suatu sifat. Selanjutnya, contoh verba. Verba merupakan bentuk kata kerja yang bisa diberi imbuhan ber, me, men, atau di. Contohnya berisi, bertelur, menanam, mendidik, atau dilakukan. Yang keempat, contoh nomina. Wayang, orang, bunga, pepohonan. Nomina adalah bentuk kata benda. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah contoh kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan suatu konsep benda tertentu. Contoh kalimatnya, wayang adalah jenis pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kemudian, contoh kalimat deskripsi. Harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Bulunya berwarna putih dan coklat keemas-emasan dengan belang dan loreng berwarna hitam. Apa itu deskripsi? Deskripsi adalah penggambaran sifat, karakter, atau kebiasaan suatu benda atau juga makhluk hidup. Berikutnya, unsur kebahasaan yang berikutnya adalah contoh kalimat simpleks. Wayang golek terbuat dari kayu. Kalimat simpleks adalah kalimat minor atau kalimat sederhana yang minimal hanya terdiri dari unsur subjek dan predikat. Sebaliknya dari kalimat simpleks yaitu kalimat kompleks. Kalimat kompleks merupakan gabungan dua klausa atau lebih yang dihubungkan dengan konjungsi. Contoh, wayang golek berasal dari Sunda dan selalu mempertunjukkan boneka kayu. Kedua klausa ini dihubungkan dengan konjungsi dan. Ya, demikian pembahasan tentang memahami struktur dan unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Bagaimana anak-anakku bisa dipahami? Untuk memperdalam pemahaman kalian, ada latihan yang harus dikerjakan, yaitu pelajarilah contoh teks laporan hasil observasi yang terdapat pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 berjudul The Topeng Museum Angkut pada halaman 16. Kemudian, tentukan strukturnya dan analisislah unsur kebahasaan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk meraih masa depan yang gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.